Selamat malam, halo teman-teman semua. Saya Adinda Tenriangga Muhtar dari Jedakata. Jedakata adalah sebuah komunitas independen dan nirlaba yang berkomitmen mendorong dan memfasilitasi berbagai aksi kolaboratif, termasuk diskusi kita malam ini. Diskusi seperti apa? Aksi kolaboratif seperti apa? Tentu saja antar generasi dan lintas sektor untuk meningkatkan partisipasi pemuda yang aman, setara dan bermakna dalam advokasi berbagai program dan kebijakan pembangunan. Hal ini kami lakukan sebagai upaya untuk menyediakan ruang yang aman, untuk memastikan partisipasi pemuda yang aman juga, setara dan bermakna. Dan lewat upaya-upaya inilah kami terus mendorong untuk membangun kolaborasi multi pihak. Termasuk malam ini, selamat malam. Selamat malam yang ada di Bali. Gas. Malam, Teman-teman, Mbak Dinda, apa ya, ini kabar? kali ini teman-teman Jedakata akan ngobrol bersama dengan Iko Mangtriska Ananda Dilivia Nugraha Priantara. Bagaimana, udah benar belum tuh saya menyebutkannya? Benar-benar Mbak, dapat nilai 100 itu Mbak. Oke, boleh dipanggil Ananda, Nanda? Ananda, ya Nanda, Ananda boleh, aman Mbak Dinda. Aman ya. Terima kasih banyak sebelumnya Nanda atas kesediaannya. Ini sudah larut juga di Bali. Tapi saya pikir apa yang kita bicarakan malam ini akan sangat menarik dan juga untuk teman-teman muda di luar sana, karena kita akan bicara salah satu isu yang menjadi concern anak muda, yaitu isu soal lingkungan hidup, isu soal keberlanjutan. Nah, dalam kesempatan kali ini, Jedakata ingin ngobrol lebih banyak dengan Ananda yang adalah seorang akademisi kebijakan publik, aktivis muda, dan juga tokoh muda Bali tentang pemuda dan keberlanjutan lingkungan. Nah, sebelum saya ngobrol dengan Nanda, mungkin biar ada bayangan dulu untuk teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih keberlanjutan gitu ya? Mungkin lebih sering nih dengerin Hmm. sustainability bahasa Inggrisnya. Tapi ya secara umum adalah keberlanjutan itu adalah bagaimana kita mampu melanjutkan proses-proses yang ada, menggunakan sumber daya yang ada tanpa mengorbankan generasi yang ke depan ya, ke generasi mendatang. Dan sustainability atau keberlanjutan itu juga punya banyak aspek, diantaranya ada 3 yang utama, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dan ini menarik juga untuk dibahas karena seperti yang tadi saya sampaikan, berbicara soal keberlanjutan adalah berbicara soal kita, manusia, dan lingkungan hidup. Nah, kalau nggak salah nih, kalau teman-teman datang di Bandara Bali ada tulisannya tuh ya, Nanda, Trihita Benar, Karana, cerita Karama. soal bagaimana keseimbangan gitu antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam atau lingkungan, dan manusia dengan penciptanya. Dan ini adalah salah satu nilai lokal yang dipercaya dan tumbuh berkembang di Bali. Meskipun nanti konteks dan challenges-nya mungkin bisa dijelaskan oleh Nanda. Nah, Nanda, kita ingin tahu gitu ya sebenarnya ketika berbicara soal isu lingkungan hidup dan bagaimana kiprah orang muda di dalamnya. Menurut Nanda, misalnya nih kalau bicara di konteks Bali, seberapa sih concern anak muda soal isu keberlanjutan dan lingkungan? Dan mungkin Nanda bisa spill sedikit gitu ya videonya dengan Owen kemarin yang sebenarnya itu juga cukup menohok ya, cukup miris ketika itu terjadi di Bali dengan over tourism gitu. Silakan Anda. Ya sebelumnya, makasih banyak Mbak Dinda untuk kesempatannya. Terima kasih juga tim semuanya yang sudah mengundang kita semua. Kita bisa reuni lagi di sini kayak gitu. Dan sebenarnya kalau dibilang tentang sustainability, tentang keberlanjutan, to be honest Mbak Dinda, untuk di Bali itu sendiri, karena mungkin kita sudah diberikan nilai-nilai prinsip-prinsip dasar dari kecil ya. Tadi Mbak Dinda sempat bilang tentang Trihita Karana itu. Jadi sebenarnya dalam lubuk hati atau dalam kita, bahkan dalam pola pikir kita itu pasti kita memiliki hal-hal tentang keberlanjutan. Nah, tapi yang selama ini menjadi kontradiksinya kan sebenarnya adalah diimplementasinya, Mbak Dinda, dan ini sebenarnya menjadi si malakama di Bali. Dahulu bahkan sampai sekarang sebenarnya masih masih cukup banyak yang melakukan dan strict dalam aturan-aturan tersebut, apa yang diajarkan oleh konsep dari Trihita Karana tersebut. Tapi
dalam keberlanjutan juga karena ada beraneka ragam faktor juga Mbak Indah ya, yang membuat akhirnya juga sekarang dari segi nilai, dari segi prinsip, dan dari segi flow balik ke depan itu sudah mulai mengalami, kalau kita bilang mengalami kecemasan seperti itu. Ya pasti teman-teman semua di sini termasuk Mbak Dinda udah melihat seperti apa sekarang berita tentang Bali yang dulu kita sering dengar justru berita tentang hal bagus, tapi kok sekarang malahan hal-hal buruk aja kita tentang Bali seperti itu. Nah ini nggak jauh-jauh dari kenapa kita tidak bisa menguatkan prinsip-prinsip dari sustainability itu Mbak, dari keberlanjutan tersebut. Nah mungkin setelah ini kita lebih banyak bakal ngobrol apa yang terjadi di Bali dan sebenarnya nilai-nilai dasar apa yang sekarang harus kita perjuangkan dan harus kita carikan solusi bersama seperti itu Mbak Dinda. Nanda, saya ingat waktu menonton tadi link video yang Nanda bagikan ada permasalahan alih fungsi lahan gitu. Saya ingin mencoba menarik dari apa yang sudah Nanda jabarkan soal betapa nilai-nilai ini sudah diajarkan, disosialisasikan sejak kecil. Namun dalam kenyataannya karena berbagai faktor termasuk pembangunan, ekonomi, turisme, dan sementara ada kebutuhan ya untuk pendapatan dan bertahan Ya. hidup, nilai seperti Trihita Karana itu jadi dikesampingkan atau bahkan menjadi dikorbankan. Salah satunya adalah dengan alih fungsi lahan ya. Yang di video yang dengan Nanda dan Owen itu kan menunjukkan bagaimana sawah itu sudah semakin berkurang di daerah Canggu ya. Hampir semua Mbak, Hampir semua ya. hampir semua. Hampir semua. Sementara, nah kita masuk nih. Tadi kita bicara soal keberlanjutan. Kita bicara juga soal pangan ya. Pangan itu bicaranya banyak hal gitu, bukan hanya ketersediaan, tapi ketersediaan pangan yang berkualitas atau tidak, terjangkau atau tidak, dan dia punya aspek keberlanjutan atau tidak. Sementara di pemerintahan kita yang baru, di Kabinet Merah Putih dengan astacitanya punya semangat memang untuk swasembada pangan. Jangan sampai pangan kita itu kita jadi tergantung dengan negara lain. Termasuk juga dengan swasembada energi, yang menurut hemat saya hal itu seharusnya didudukan pada konteksnya. Karena menurut saya mengatakan swasembada bisa mandiri itu satu hal, tapi kalau bahkan kondisi di Bali saja alih fungsi lahan sudah sebegitu masif, saya rasa di Sulawesi itu juga terjadi dan Sulawesi Selatan itu adalah salah satu lumbung pangan juga. Di sisi lain kita ingin ada swasembada, tapi di sisi yang lainnya lagi lahannya nggak ada gitu loh Nanda. Ini kan juga menarik dan kita juga tidak bisa melarang nih teman-teman. Misalnya kalau ada orang muda yang mungkin ingin bekerja bukan sebagai petani gitu ya, mungkin dia ingin menjadi ASN atau dia ingin menjadi pedagang. Menurut hemat Nanda dalam kondisi yang sedemikian, sebenarnya kebijakan kita tuh cukup realistis nggak sih mau swasembada pangan gitu, sementara kondisinya seperti yang Nanda bilang. Iya, thank you Mbak Dinda. Sebenarnya kalau saya per hari ini kan baru banget kemarin dilantik Mbak Dinda ya. Jadi sebenarnya saya wait and see apa kira-kira bakal penjabaran dan implementasi yang akan dilakukan di Astacita tersebut. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, ketika saya merefleksi terhadap apa yang saya rasakan, apa yang juga kami lihat di Bali, nah ini tentu banyak sekali kontradiksi-kontradiksi yang terjadi. Oke, pertama ketika kita ngomong dalam segi konsep, dalam segi nilai-nilai yang kita perjuangkan, yaitu Trihita Karana. Yang saya harus tekankan di sini sebenarnya, Mbak Dinda, adalah kita anak-anak muda tidak pernah apatis tentang investasi. Kita juga tidak akan pernah apatis dengan pembangunan. Tapi kita juga ingin di mana orang-orang yang ke Bali, orang-orang yang melakukan sebuah pengembangan di Bali, mereka juga bisa melakukan dengan hati mereka. Mereka juga bisa melihat bahwa ternyata apa yang mereka lakukan ini harus berdampak dan beririsan juga dengan alam. Itu kuncinya. Karena apa yang selama ini terjadi, kalau orang bilang ternyata uang perlu, jelas Mbak, uang perlu. Dan ternyata kalau orang bilang sekarang ngomongin alih fungsi lahan, jelas teman-teman saudara-saudara kita di Bali selalu bilang bahwa terus gimana keberpihakan ke pemerintah ke masyarakat yang memiliki lahan juga
mereka tidak rasakan secara real seperti itu, Mbak. Mbak, kalau saya boleh bilang sejujurnya, Mbak, ya, saya udah pernah survei kemungkinan bahkan 80% lebih orang atau masyarakat di Bali yang memiliki lahan hijau, mereka itu sangat ingin, Mbak, untuk tanah mereka itu masih hijau. Tapi mereka juga menginginkan tanah mereka tuh produktif dan menghasilkan. Nah, ini kan klaster kedua, Mbak, ketika produktif dan menghasilkan. Karena selama ini tanah mereka tuh diam gitu saja, seperti itu. Mereka diam gitu saja, tapi pajak mereka juga terbayar dan tidak ada hal benefit untuk mereka dapatkan. Sedangkan sekarang udah banyak sekali beraneka ragam pengembangan dan daya tarik investasi yang datang ke Bali dari penanaman modal asing dan kawan-kawannya yang lebih menguntungkan untuk mereka. Nah, hal ini menjadi simalakama, Mbak, karena dengan dunia kapitalisme yang terjadi sekarang dan tergerusnya semenjak Covid kemarin, banyak sekali orang transmigran baik itu di lokal maupun internasional yang datang ke Bali, menyebabkan hegemoni Bali itu semakin kompleks. Nah, hal ini merajuk juga pada poin yang Mbak sempat bilang, baik itu asta cita atau baik itu bagaimana keberpihakan dari pemerintah. Kalau saya boleh bilang, Mbak, sebenarnya hari ini Bali itu memerlukan untuk rehat sejenak, Mbak. Saya berani berbicara bahwa saya orang yang sangat mendukung untuk di mana dilakukan kebijakan moratorium dari pembangunan yang ada di Bali. Karena sederhananya seperti apa? Sederhananya seperti ibaratkan kita, setiap manusia pun perlu, kalau orang bilang Bali itu orang bilang dan Mbak, perlu diam dulu sejenak untuk merefleksikan sudah sejauh mana ya kita berjalan, sudah bagaimana ya kondisi kita, dan apa yang kita akan lakukan. Nah, yang terjadi selama ini di Bali adalah data itu berjalan terus, tapi pembangunan itu juga berjalan terus, Mbak, yang sangat over sekali. Seperti itu. Karena Bali sempat setahun 2 tahun kolaps, pariwisata lumpuh, dan tiba-tiba ketika itu balik, langsung orang Bali FOMO, seperti itu. Nah, kenapa saya sangat mendukung dari kebijakan moratorium untuk dilakukan secara konkret? Karena apa? Ini kebijakan yang tidak populis, Mbak. Karena banyak sekali orang yang tidak akan suka dengan hal ini. Tapi menurut saya ini langkah yang harus dilakukan. Karena apa? Kita harus mengetahui seperti apa sekarang kondisi Bali. Contoh di Mbak bilang alih fungsi lahan dan sekarang seperti apa proyeksinya. Menurut data Mbak, ada 700 hektar per tahun sawah yang dialih fungsikan di Bali. 700 hektar bukan angka yang kecil Mbak untuk di Bali yang populasinya mungkin sebesar hampir sama seperti Madura, seperti itu Mbak. Itu sangat-sangat besar dan itu terjadi di Bali. Belum kalau kita ngomongin masalah air, belum kita ngomongin masalah irigasi seperti itu Mbak. Jadi menurut saya, kalau nantinya kita tidak ingin merubah hal-hal tatanan balik kebijakan, baik itu dalam segi ekosistem, menurut saya ini hanya tinggal menunggu bom waktu, Mbak. Apakah Bali akan tetap seperti ini dan apakah Bali akan ditinggalkan oleh banyak orang dan apakah nantinya justru anak-anak muda Bali akan menjadi penonton di daerah mereka sendiri, seperti itu. Menarik, karena, paparan Anda tadi juga menyentuh aspek konteks dan kebijakan yang ada, baru dilema pembangunan Ya, saya rasa, dan ini juga dialami bukan hanya oleh Bali, tapi Bali itu terpukul juga cukup sering dan sensitif. Misalnya kita tahu kasus bom Bali ya, yes, itu luar biasa 2 kali gitu, lalu Covid, dan untuk daerah-daerah yang mengandalkan pendapatan asli daerahnya pada pariwisata ini tentu pukulan yang ya, luar biasa gitu. ya, Tapi memang, exposure-nya Bali itu luar biasa hmm, termasuk ketika ada permasalahan dan, bukan saja soal alih fungsi lahan, tapi juga kepemilikan properti, ya, lalu juga kemacetan gitu, ya, dan juga soal penanganan sampah gitu. Saya ya, sempat ngobrol juga dengan teman kita Agustina Krombak ya waktu itu, ya, hal ini dan pernah saya waktu ke Bali tuh ada kebakaran yang deket tempat seafood tuh, apa ya benar, namanya, tapi emang itu tinggi sekali, udah sangat menggunung gitu ya. ya, Dan, mungkin Anda bisa cerita nih, dengan segala permasalahan ini masalah lokal yang jelas, tapi juga menjadi perhatian, nasional juga dan bahkan orang asing pun juga, memvideokan hal ini ya. Sejauh mana sih anak muda itu
melakukan sesuatu gitu ya, atau mereka cukup peduli dan berdaya untuk melakukan aktivisme, entah melakukan kampanye-kampanye publik yang sederhana, yang kreatif untuk merespon isu-isu yang ada di sekitar mereka seperti yang tadi Nanda ceritakan, atau mungkin Nanda punya pengalaman sendiri. Ya. Tadi sorry, Nanda bilang pelantikan, mungkin bisa dijelaskan pelantikan apa? Karena nih berita soal pelantikan terus sekarang-sekarang nih. Oh, saya nggak mau nyerempet gitu deh Mbak ini dah. tapi sebenarnya ya kita terlepas dari pro kontranya, baik itu misalkan kita ngomong melantikan, ya kita sangat berharap siapapun yang sekarang memang memegang amanah tersebut, ya beliau sudah terpilih seperti itu. Sekarang waktunya kita justru mengobservasi dan mengawal dari segi kebijakan-kebijakan yang ada. Tapi kalau tadi Mbak Dinda tanya, seperti apa sih gerakan dari anak-anak muda? Atau bagaimana sih implementasi anak muda di isu-isu yang ada di keberlanjutan yang ada di Bali? Sebenarnya Mbak, kalau saya harus bilang, tadi saya sempat bilang, bukan hanya anak muda yang ada di Bali. Bahkan menurut survei dari, saya masih ingat tuh dari McKinsey menyatakan bahwa 75% anak-anak muda di bawah tahun 95 gitu Mbak ya, mereka itu pasti willing banget untuk melakukan sebuah dampak Mbak. Mereka tuh orangnya pengen jadi change maker sebenarnya. Nah, tapi change maker di sini ada beberapa period atau beberapa skill, Mbak. Mereka tuh skill yang mana? Nah, yang terjadi banyak di Bali adalah, Mbak, kalau dibilang masalah value atau masalah awareness, saya nggak perlu raguin lagi anak-anak muda di Bali dan masyarakat Bali. Karena kalau kita boleh bilang, mungkin tamu-tamunya sering nanya, kok sampai pohon aja diselimutin seperti pakai kain. Segitu how we respect sama environment seperti itu, Mbak. Nah, tapi yang menjadi acuan berikutnya adalah seperti apa follow up-nya, Mbak. Seperti apa kira-kira hal-hal implementasi yang kita lakukan ini bisa keberlanjutan. Karena itu menjadi si malakama selama ini. Karena kalau saya boleh bilang, Bali ini menjadi hub, Mbak. Menjadi hub dari berbagai macam movement. Baik itu sampah, baik itu tentang uh, lingkungan, baik itu tentang banyak hal, tentang bahkan tentang circular energy segala macam itu pasti hubnya di Bali. Dan rata-rata terjadinya itu bukan hanya orang lokal saja, Mbak, bahkan orang internasional itu membawa atau mendirikan NGO mereka di sini. Karena Bali itu quote of quote kalau saya bilang sangat seksi ketika dibicarakan tentang di luar. Jadi saya selalu berdoman, Mbak, ketika kita berbicara masalah Bali bukan hanya masalah lokal. Karena Bali diciptakan menjadi ikon, Mbak. Jadi apapun yang terjadi di Bali itu pasti akan berdampak dari skup nasional, apalagi di Indonesia. Jadi menurut saya hal ini tidak bisa dianggap sepele, itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu miris, Mak. Ketika apa yang terjadi di Bali, Bali itu dimanapun selalu menjadi event dari MICE. G20 di sini, World Water Forum di sini, IMF semua di sini. Tapi yang terjadi adalah Bali itu selalu, kalau saya harus ngomong keras Mbak ya, kita tuh sangat sering sekali dijadikan seperti landmark, sustainability island atau pulau yang berkelanjutan. Tapi realitanya, ya the some point kita keberlanjutan. Tapi in the major problemnya Mbak, sangat banyak sekali hal-hal yang perlu benar-benar dievaluasi di Bali. Nah, hal ini menjadi acuan, Mbak, karena menurut saya sekarang kalau tidak ada kebijakan yang konkret atau kebijakan yang radikal dari pemerintah, baik itu dari sektor swasta juga, menurut saya gerakan-gerakan dari segi aktivisme itu pada dasarnya pasti akan hilang juga, seperti itu, Mbak. Karena apa? Ketika banyaknya ada gerakan-gerakan aktivisme, tapi akhirnya anak-anak muda melihat bahwa, oh, tidak ada perubahan yang berarti, oh ternyata pemerintah juga cuma diam saja, dan saya juga nggak ada impact yang benar-benar nyata, ya mereka kan balik ke setelan pabrik. Kalau orang bilang setelan pabrik itu apa? Dengan umur yang mereka yang realistis, ya mereka bakal berpikir bahwa mereka harus hidup, coba. Yang pastinya mereka akan mencari uang, seperti itu. Nah inilah menjadi si malakama di Bali, seperti itu Mbak. Jadi poin-poin itu menurut saya harus benar-benar dikaji, karena saya sangat tidak mau Mbak, Bali hanya menjadi landmark, menjadi icon saja, selalu digunakan menjadi MICE event, tapi ternyata implementasinya ada banyak hal yang sudah tergerus dalam
kebijakan-kebijakan yang ada di Bali seperti itu. Ya, ini semakin malam semakin mengernyitkan dahi ya. Jadi ikut berefleksi juga tentang apa yang terjadi. Ini baru di Bali ya, dan Indonesia itu sangat luas. Dan tadi yang menarik yang tadi Nanda bilang menurut saya adalah soal bagaimana ada label Sustainability Island. Atau kalau kita tahu gitu ya, teman-teman Jeda Kata, kadang-kadang ada label sister city gitu ya. Dan IKN bahkan dinyatakan juga demikian sebagai sustainable capital city, meskipun kita nggak tahu sustainable-nya di sisi mana. Kenapa saya tadi mengarahkan ke kebijakan, karena saya lagi ngobrol dengan akademisi kebijakan publik juga, dan menurut saya ini menarik bagaimana seharusnya kebijakan publik dan pelaku kebijakan juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang jargon-jargon seperti itu, sehingga yang tadi Nanda kritisi itu bisa dijelaskan dengan baik gitu. Kenapa kita di label sebagai sustainability island, tapi in reality masih banyak problem yang cukup major yang masih perlu ditindaklanjuti gitu. Sehingga jangan sampai kata-kata keberlanjutan atau sustainability itu menjadi overuse. Kalau di development studies itu yang perlu dikritisi. Bukannya tidak mendukung, tapi kita perlu memahami bahwa sebelum orang berpartisipasi, dia perlu tahu nih, maksudnya keberlanjutan itu apa, dan sebagainya. Bagaimana ini tidak menyinggung kepentingan pihak lain yang tadi Nanda bilang. Ada kepentingan orang realistis butuh hidup. Mungkin boro-boro dia bisa melakukan aktivisme, meskipun dia bisa melakukan itu dengan cara yang lain. Dan itu nggak bisa kita salahkan ya teman-teman, termasuk ketika tadi menceritakan Nanda tadi menceritakan soal lahan tidur ya, yang dimana mungkin bukannya petani nggak mau lahan itu hijau, mungkin dia nggak ada penerusnya, tidak buruh tani, tapi dia butuh uang untuk bertahan. Dari aspek kebebasan ekonomi seharusnya ini fine gitu, karena artinya saya punya aset, tapi saya bisa jual juga. Tapi bahwa dalam prosesnya itu perlu memerhatikan sustainability, perlu ada kontrak yang jelas, kesepakatan para pihak, dan mungkin memikirkan dampak tidak terlihat gitu ya dari kesepakatan itu, termasuk tadi alih fungsi lahan yang tadi Nanda bilang sudah 700 hektaran ya? Iya, 700 hektar per tahun, Mbak. Iya, per tahun pula gitu ya. Itu menjadi diskusi yang lain. Kenapa saya mencoba mengelaborasi yang tadi Nanda sampaikan, karena sebentar lagi kita akan pilkada 27 November. Dan Nanda sempat menyebutkan ide menarik gitu ya, sesuatu yang Nanda juga pikir akan sangat mendukung itu, yaitu moratorium. Moratorium pembangunan agar Bali ini bisa menenangkan diri dulu. Nah, Nanda dalam konteks itu, dan juga bahwa dalam data orang muda itu hampir 60% menjadi pemilih di pemilu dan pilkada juga pileg pilpres tahun ini. Seberapa kandidat yang ada nih, calon yang ada di Bali, sepengetahuan Nanda aja, cukup concern dengan isu moratorium itu? Karena menurut saya itu isu yang sangat penting ya, ketika banyak sekali permasalahan diangkat soal over tourism, over development. Sementara bukan berarti kayak Nanda bilang tadi kan, bukan berarti menentang development or investasi, tapi bagaimana kita mengadres hal itu gitu, mengadres dampak-dampak atau eksternalitas negatifnya gitu. Apalagi tadi Nanda bilang kemungkinan ini juga bakal ditolak oleh pihak-pihak yang ya punya kepentingan juga kalau terjadi moratorium gitu. Kalau pandangan umum Nanda sendiri soal pilkada nih, seperti apa? Ini kan bagus juga nih ya, jadi voter education nih gitu ceritanya. Iya, Nanda. thank you Mbak Dinda. Saya sebenarnya ya, saya jawab singkat aja dari segi point of view tentang, saya nggak bakal banyak tentang ngomong tentang paslon Mbak. Menurut saya juga teman-teman di sini juga sudah sangat wise, sangat bijak untuk bisa melihat membedah visi misi seperti apa dan membedah latar belakang dari dua paslon yang ada sekarang ini. Nah, tapi saya harus ngomong fair bahwa per hari ini saya belum bisa melihat bahwa ke dalam dua pasang ini per hari ini Mbak ya, ada sebuah kebijakan atau program konkret yang mereka sangat memproteksi tentang lingkungan. Memang ada di visi misi mereka menjabarkan tentang beraneka ragam tentang misi besar mereka untuk lingkungan. Tapi implementasi nanti kita harus lihat lagi apakah mereka sangat serius dengan hal itu. Itu yang pertama Mbak. Yang kedua untuk isu moratorium. Nah, menurut saya Mbak, mungkin teman-teman di sini juga bisa riset. Moratorium itu sebenarnya sudah
cukup beberapa kali dikeluarkan kebijakannya, Mbak. Kalau saya lihat sebelumnya ada juga waktu kepemimpinan dari Pak Mangku Pastike, beliau juga menyatakan bahwa moratorium pembangunan hotel di Bali. Sebelumnya juga ada pembangunan moratorium seperti itu, Mbak. Tapi seperti apa respon dari masyarakat? Nah, ini menurut saya apatisme, Mbak, karena masyarakat melihat bahwa oh ya, itu hanya sekedar kebijakan formalitas. Tapi implementasinya apa? Masih terus kok berkembang, masih terus kok bisa melakukan banyak pembangunan, dan masih banyak kok investasi segala macamnya yang baru-baru datang. Seperti itu, Mbak. Jadi, keberpihakan dan ketegasan dari pemerintah itu kurang sekali nyatanya dilihat oleh masyarakat. Dan itulah juga membuat para oknum-oknum ini masih berani untuk melakukan hal tersebut, Mbak. Karena mereka merasa bahwa kebijakan dari moratorium yang disampaikan oleh para pemimpin-pemimpin kita sebelumnya itu tidak memberikan efek jera kepada mereka, memberikan regulasi yang jelas kepada mereka. Nah, inilah menjadi tabuan kedua. Yang ketiga, Mbak, yang saya harus tegaskan di sini adalah sebenarnya refleksi dari multiplayer effect yang sangat yang sangat terimbas dari segala kebijakan atau dan permasalahan yang ada. Karena apa, Mbak? Kalau boleh saya bilang, runutannya alih fungsi lahan itu banyak, Mbak. Bukan hanya sosio-culturalnya orang Bali yang akan terkikis saja, tapi beraneka ragam. Ketika kita ngomongin lingkungan, jelas alih fungsi lahan itu pasti. Kedua, Mbak, menurut riset kemarin dari WWF, kalau misalkan ini Bali tetap seperti ini, Mbak, sekarang kontur tanah di Bali itu air tinggal sisa 20%, Mbak. Nah, jelas sekarang mungkin kita anak-anak muda masih main sosmed, TikTok, dan kawan-kawannya. Tapi ketika nantinya makin banyak lagi atau makin terkikisnya uh, alokasi air yang ada di danau, yang ada di Bali, pun juga rusaknya subak yang terjadi karena alih fungsi lahan. Nah, di saat itulah baru masyarakat Bali akan aware, Mbak. Ternyata kita sudah meninggalkan beberapa prinsipnya. Tapi di sini, yang saya bilang, Mbak, saya berharap banyak tentang masyarakat Bali. Tapi di sini saya menitik beratkan terhadap para stakeholder yang nantinya akan memegang kebijakan yang sangat clear di sini, Mbak. Nah, saya berharap bahwa mereka bukan hanya mencari kebijakan yang populis, Mbak. Karena kalau saya boleh bilang, populis ya sangat-sangat eksis lah pada dunia saat sekarang. Tapi menurut saya justru pemimpin ke depan harus berani mengambil kebijakan yang radikal, yang mungkin itu tidak populis, tapi mereka akan dikenang, Mbak. 20-30 tahun lagi bagi anak cucu mereka bahwa mereka adalah salah satu orang yang menyelamatkan dari tegusan yang ada di Bali seperti itu. Karena Mbak, saya nggak mau Bali, orang-orang Bali menjadi, sorry to say, seperti saudara kita yang ada di Betawi, Mbak. Akhirnya teman-teman saudara kita melihat bagaimana mereka menjadi penonton di daerah mereka sendiri. Saya ingin Bali yang ajak ini hanya dibekali dengan budaya, Mbak. Saya harus clear bilang di sini, Bali itu, kalau boleh saya bilang, Mbak Dinda sering keliling-keliling daerah. Saya boleh bilang kok, Mbak, masih banyak daerah-daerah di luar Bali yang lebih keren, yang lebih indah, Mbak. Tapi memang Bali itu kuatnya karena budayanya itu, Mbak. Nilainya orang Bali itu nggak bisa dibayar sama siapapun. Dan ketika anak-anak muda Bali, ketika masyarakat Bali mulai menghilangkan atau menggerus nilai-nilai tersebut, ya bukan tidak mungkin, Mbak, seperti yang sempat dibilang di YouTube tersebut, the downfall of Bali itu sangat nyata dan sangat dekat untuk dilihat ketika kita tidak ingin memitigasi dan kita tidak ingin segera untuk memperbaiki. Seperti itu, Mbak Dinda. Semoga tidak terjadi ya, Nanda, maksudnya Amin. downfall of Bali gitu. Dan saya sepakat tadi yang Nanda bilang soal nilai, soal budaya Bali. There's something about Bali lah dengan Yes. aromanya, scentnya, keramahan orang-orangnya. Dan menurut saya yang paling penting itu betapa terbukanya Bali gitu. Kalau saya mungkin kalau terlalu banyak pendatang, apalagi di Jakarta tuh udah pada tuh kayaknya bisa senggol bacok gitu ya.
Tapi di Bali dengan bayangin, dan itu menjadi safe haven juga buat warga global dan ini menarik gitu ya. Itulah indahnya pasar gitu. Ketika ada musim berubah, orang liburan ya, Ya, liburan ke Bali. Bahkan ada yang sudah stay lama atau orang-orang yang belajar bahasa Indonesia juga di Bali, orang yang belajar tentang budaya Bali atau bahkan orang dari luar Bali tapi orang Indonesia belajar tentang Bali mungkin lebih Bali lagi gitu saking tertariknya dengan budaya Bali gitu. Uh, itu sebagai sedikit komentar saja tadi karena tadi tertarik sih yang dibilang oleh Nanda. Nah, Nanda tadi menyebutkan 3 poin ya soal kebijakan tadi, soal bahwa ada pandangan, aduh masyarakat mungkin sudah mulai apatis bahwa kebijakan itu dan pelakunya cenderung prosedural atau formalitas saja, tapi tidak ada efek yang berdampak dari kebijakan terkait. Dan ini juga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kenapa isu keberlanjutan ini masih menjadi problematik ya di Bali. Tadi dikatakan juga bahwa Nanda belum melihat gitu paslon punya komitmen yang cukup jelas dan ajak soal keberlanjutan ya mungkin karena tadi multidimensi dan ada konflik kepentingan para pihak apalagi pariwisata, das juga ya. pembangunan mau nggak mau nih menjadi kunci pemasukan Bali dan kepentingan masyarakat juga di sana. Tapi pertanyaannya nih Nanda, misalnya Nanda tadi sempat mengatakan semuanya peduli kok nggak cuma anak muda. Oke, itu sangat bagus. Tapi sejauh mana sih misalnya kalau Nanda bisa cerita praktik-praktik baik di mana komunitas lokal bisa berpartisipasi dalam proses kebijakan, termasuk menyuarakan hal seperti ini. Kita tahu ada pemerintah daerah di berbagai level, ada DPD, jangan lupa ada DPRD pula, ada partai yang seharusnya bekerja karena mereka punya kantor konstituen, dan bukan hanya di masa kampanye, tapi sejauh mana warga lokal itu bisa dilibatkan. Kalau Nanda melihat platform atau kesempatan apa sih yang sebenarnya cukup efektif dan cukup didengar gitu, kalau menurut penilaian Nanda cukup baik merespon concern publik ini, baik anak muda, lansia, atau masyarakat umum, atau tokoh adat. Silahkan Nanda, ketika berbicara isu keberlanjutan ya. Iya, thank you Mbak Dinda. Kalau saya boleh bilang seperti apa sih, bukan value ya, tapi lebih ke aktor dari masyarakat itu sendiri dalam kebijakan. Menurut saya di Bali itu, kalau saya bilang unik Mbak, uniknya adalah orang Bali itu masih per hari ini sangat mengedepankan tentang adat istiadat. Jadi tokoh-tokoh desa atau tokoh-tokoh adat itu cukup masih didengarkan, disegani seperti apa point of view mereka. Nah, tapi saya juga harus bilang, Bali juga hampir sama seperti Indonesia daerah pada lainnya, Mbak, bahwa kita juga sangat mengadopsi prinsip no justice, no viral itu, Mbak Dinda. Jadi, ketika kita merasa mungkin, quote of quote, dari beberapa pemangku kepentingan atau pemangku kebijakan tidak bisa mendengar secara baik apa yang diutarakan oleh aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat di bawah, ya jalan satu-satunya adalah media Mas, media online itu Mbak, seperti itu. Dan ternyata di Bali itu cukup happening ketika justru kita ingin men-trigger, ingin memicu bagaimana respon pemerintah itu dengan cara di sosial media. It's totally same sama beberapa daerah yang ada di Indonesia. Nah, tapi saya tadi bilang ternyata respon tentang keseganan di tokoh adat itu masih sangat kental di Bali. Nah, tapi aspek yang ketiga, Mbak, yang nggak kalah penting adalah sebenarnya kalau saya boleh lihat, Pak ya, cukup banyak adanya internasional, bukan internasional NGO saja, Mbak, tapi internasional multi actor yang ada di Bali. Nah, tapi Mbak, di sini mungkin saya harus menggelitik Mbak ya, Mbak Linda. Tahu nggak Mbak kenapa ternyata sekarang banyak sekali, saya nggak bisa bilang banyak sekali, tapi beberapa orang cukup apatis tentang sustainability. Karena apa Mbak? It's sorry to say and it's hard to say, banyak orang selalu merasa ketika orang membicara tentang sustainability, it's talk about selling, tentang jualan. Karena apa Mbak? Ya ini saya harus bilang sefair ini Mbak. Jadi mereka selalu merasa bahwa oh iya kalau udah ngomong sustainability itu pasti gimmick.
oh iya udah ngomong keberlanjutan itu pasti dihiperbolakan, pada implementasinya nggak seperti itu. Nah, itu akhirnya apatisme seperti itu cukup sering terbangun di Bali. Nah, ini menjadi simalakama terhadap nilai-nilai yang sebenarnya kita agungkan dari konsep SDG, dari konsep Trihita Karana yang sudah ada mengakar di Bali. Karena apa? Mungkin kalau saya bilang aktor-aktor yang melakukan atau kalau saya bilang mengedukasi tentang sustainability itu, let's say kalau contoh ibaratkan straw seperti apa, habis itu kalau saya bilang misalkan produk ramah lingkungan seperti apa, seperti itu. Tetapi mungkin banyak yang merasa bahwa itu hanya sebagai adding value dari produk tersebut, tapi tidak benar-benar bisa menyelesaikan masalah yang ada. Makanya saya nggak bisa ngomong banyak lebar, Mbak, ketika kalau saya bilang bahwa oke, private sudah melakukan sebisanya untuk membuat sebuah bisnis yang sustainability, yang ada value keberlanjutan. Oh ya, masyarakat sudah turun langsung ke bawah untuk melakukan banyak hal yang ada di bawah. Tapi ketika ujung tombaknya atau regulasinya atau pemangku kebijakannya ini tidak melek dan mengetahui esensi dari prinsip-prinsip keberlanjutan tersebut, ya ini hanya akan menjadi, kalau saya bilang, kebijakan yang stay in the tempat, Mbak, yang hanya diam di tempat itu saja. Dan ini akan menjadi bahaya sekali, Mbak, terhadap keberlanjutan dan kelangsungan, pun juga eksistensi terhadap Bali itu sendiri. Karena kalau sekarang Mbak Dida ada teman-teman ke Bali, Mbak ya, mungkin kalau saya bilang isinya sudah, saya sebenarnya yang paling males ngejelekin atau menceritakan tentang hal-hal yang ada di Bali. Tapi saya harus menceritakan ini, Mbak. Jadi sekarang banyak sekali justru kalau saya bilang turis-turis yang berkualitas kayak gitu ya. Mereka tuh sudah malas untuk datang ke Bali, Mbak. Karena apa ya? Karena mereka merasa bahwa oke, value-value-nya udah hilang nih. Ternyata sekarang lebih banyak beach club nih, lebih banyak tempat malam yang di Bali. Justru mereka datang ke Bali tuh mereka pengen lihat budayanya dan sekarang udah mulai tergerus. Nah, ini menjadi tumpuan dan pelecut yang sangat besar sekali untuk kita anak-anak muda dan generasi penerus yang ada di Bali seperti itu. Karena ya itu Mbak, saya bilang Bali itu bukan ngomong lokal aja, tapi Bali ini menjadi ikonnya dari nasional bahkan dunia seperti itu. Nah, menyambung dari Nanda, sebenarnya menarik nih ya ketika, sustainability itu jadi berhenti dipahami sebagai jualan. Menurut saya sih nggak ada yang salah dengan jualan, karena pasar itu memungkinkan adanya inovasi, kreativitas. Kalau dia bisa menyelesaikan masalah, kenapa tidak? Justru kalau ada pertentangan terhadap satu produk, misalnya kalau dianggap jualan, kita bikinlah produk tandingan gitu, yang misalnya mungkin bernuansa lokal, straw-nya yang dari bahan-bahan yang bisa mudah dikelola kembali, rather than just challenging the idea gitu ya. Tapi saya bisa pahami yang Nanda sampaikan karena uh, menurut saya ada informasi yang belum diberikan gitu ya kepada publik, sehingga tadi mungkin untuk kita atau teman-teman yang ada di sini sudah cukup paham lah ya sedikit banyak soal sustainability. Tapi ketika ada orang yang melihat mungkin baru sedikit informasi, mungkin apatisme itu dengan realita yang ada membuat orang tidak keen juga gitu loh Nanda untuk apa Ya, sih sustainability gitu ya. Sementara sebenarnya Bali has all the capital menurut saya ya, misalnya social capital, cultural capital gitu, tourism juga, dan bahkan tadi Nanda bilang yang peduli itu bahkan bukan cuman orang lokal, tapi orang di luar Bali termasuk warga global. Sehingga memang kalau kita lihat di isu climate change dan itu masuk di SDGs juga, tidak heran memang itu dibaca oleh signal pasar ya. Artinya kita tahu ada sektor pekerjaan green industries gitu yang memang mengajak targetnya nih anak-anak muda nih karena dianggap punya kepekaan yang lebih terkait dengan isu lingkungan. Dan saya pikir awalnya makanya saya agak kaget juga ketika di Bali kok permasalahan sampah separah itu. Saya bisa paham nih di Jakarta karena urusan buang sampah aja ribet banget gitu dengan Bekasi dan daerah-daerah sekitarnya. Tapi saya pikir Bali dengan yaitu dengan banyak intervensi dalam artian inovasi sustainability, pengelolaan sampah, manajemen sampah, seharusnya lebih baik gitu ya.
Tapi kayak Nanda bilang dan di video itu sebenarnya cukup shocking dan itu jelas tidak nyaman untuk orang yang tinggal di situ, apalagi untuk wisatawan kan, Nanda. Nah, ini Nanda yang saya juga tertarik ingin tanyakan saking banyaknya. Eh, Sebenarnya kalau inisiatif lokal gitu Nanda yang misalkan kan Nanda cerita yang peduli juga orang lokal. Seberapa misalnya saya nggak tahu apakah itu dari tokoh masyarakat adat, dari perdesaan atau tokoh lainnya lokal yang cukup punya power gitu untuk menggerakkan isu kesadaran soal sustainability ini. Menurut Nanda, yang bisa Iya, bersaing juga dengan ide-ide yang ketakutan itu jualan, padahal ya kita melakukan apa dong biar nggak mau yang main benar, jualan. benar. Jadi kayak gini Mbak, mungkin kita harus bicara dengan step by step. Jadi kalau saya boleh bilang Mbak, apakah ada tokoh atau esensi dari adat itu sangat kuat? Jelas ada Mbak. Karena per hari ini sebenarnya ekosistem dari adat di Bali itu sudah mulai dikuatkan, walaupun memang ada kontradiksi Mbak ya, di beberapa desa atau beberapa daerah itu juga mulai terkikis. Tapi maksud yang sebenarnya harus dikuatkan adalah Mbak, karena di Bali itu punya namanya sistem awik-awik. Awik-awik itu adalah sistem yang dibuat oleh desa tersebut, oleh warga tersebut, yang justru lebih mengikat daripada sistem regulasi yang ada gitu Mbak. Karena kalau orang Bali bilang ya udah kalau kamu masuk ke ranah saya, ke daerah saya, kamu harus ikuti sistem yang ada di daerah saya. Jadi di Bali itu sangat kuat Mbak untuk awik-awik tersebut. Tapi masing-masing daerah biasanya beda-beda Mbak. Beda-beda kepentingan, beda-beda kebijakan, dan beda-beda juga kepemimpinannya seperti itu. Let's say kalau saya boleh bilang, Mbak mungkin bisa searching sekarang ada namanya desa Taro Mbak. Taro itu ada di dekat di atasnya Ubud, di Tegalarang di atasnya lagi. Itu desa Mbak, kalau saya boleh bilang. Itu desa sekarang ini jadi juara satu desa wisata di Indonesia. Tapi saya bukan ngomongin wisatanya Mbak, tapi saya ngomongin bagaimana how they protect their sovereignty, kedaulatan mereka. Kalau saya boleh bilang Mbak, semua yang masuk di sana tidak ada sama sekali investor dari luar yang boleh masuk sana. Jadi kalau warga di sana, ya kalau misalkan mereka pengen mengembangkan itu homestay Mbak. Jadi rumah dari masyarakat tuh digunakan. Itu pertama. Kedua, ada namanya Mason Elephant Park, Mbak. Kalau Mbak lihat destinasi paling besar di Bali tentang tentang gajah-gajah. Nah, itu Mbak, itu tuh ada di Taro. Tapi orang-orang warga Taro itu tidak mau cuma disewa seperti itu aja, tapi mereka punya shareholder di situ. Jadi mereka tuh sangat ke-protect kuat banget. Saya tuh sering tapi di situ ada helipad, Mbak. Saya tuh sering sering melihat di situ sendiri. Saya nggak nyebut nama artis-artisnya, Mbak ya, tapi artis itu sangat terkenal kok di beberapa akhir pekan ini, Mbak, yang terjadi di ibu kota. Itu beberapa kali tuh kalau mau nyari tanah, Mbak, pasti lewat helipad itu untuk lihat-lihat tanah mana yang bisa beli, segala macam, yang mana yang bisa dibeli. Nah, tapi mereka itu nggak bisa beli di daerah situ, Mbak. Mereka tuh pasti beli di tetangga desa tersebut. Saya nggak nyebut lah desa mana Mbak, tapi kalau sampingnya Taro tuh pasti orang bisa searching lah, itu desa mana. Tapi orang itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau di Taro Mbak, saking kuatnya. Kekuatan dari awik-awik itu, kekuatan dari masyarakat adat tersebut. Nah, saya tuh selalu bermimpi Mbak, pada akhirnya desa-desa di Bali memiliki esensi yang sama seperti Taro with their sovereignty, seperti itu. Tapi pasti complexity dan dari challenges-nya akan beda-beda, Mbak. Ya, tapi itulah caranya kita untuk mengetahui unique value proportion dari desa kita itu apa. Karena kalau saya boleh bilang, Mbak, per hari ini ketika saya keluar negeri, ketika saya keliling-keliling, orang selalu bilang, Mbak, "Oh iya, kekuatannya Amerika apa, kekuatannya Aussie apa." Mereka bisa ngomongin tentang AI, mereka bisa ngomongin tentang teknologi, Mbak. Tapi, Mbak, ternyata di Bali itu, mereka orang-orang ketika ke Bali, mereka tuh sangat adore tentang tata kelola kebijakan adat desa, Mbak. Oh, kan itu sangat surprise, Mbak. Ternyata mereka bingung, "Oh, ada desa dinas ya? Oh, ada regulasi nasional ya? Kok ada awik-awik lagi?" Gitu loh, Mbak. Nah, itu sama ini yang memproteksi memperlambat dan memitigasi kerusakan yang ada di Bali, Mbak. Dan menurut saya itu harus diperkuat sekali, Mbak. Karena kalau nggak ada itu jujur akan gone. Bali akan
hilang, seperti itu. Dengan taksu, dengan budayanya, seperti itu. Nah, ini akan menjadi acuan kita bersama, Mbak. Bagaimana memperkuat desa adat itu sendiri, bukan hanya memperkuat saja, Mbak, tapi justru bisa memberikan nilai-nilai yang terkandung dalam modernitas. Karena gini, Mbak, si malakama yang terjadi adalah teman-teman di desa adat masih sangat minim sekali edukasi dan literasinya tentang SDG dan sustainability. Itu adalah tamparan yang ada. Jadi itu menjadi kontradiksi, Mbak, untuk anak-anak muda yang sudah tergerus dalam mode globalisasi, ketika mereka justru diprotek atau mereka diketatkan oleh peraturan, mereka harus, orang bilang ayah harus mengabdi ke desa, harus sumbangsi ke desa, itu membuat mereka nggak mau dekat-dekat dengan desa, Mbak. Sedangkan orang-orang anak muda ini yang lebih mengetahui tentang sustainability seperti itu, Mbak. Nah, ini menurut saya bisa bilang kenapa banyak ada premis-premis menyatakan, oh itu cuma jualan aja, oh itu cuma gimmick aja. Karena ternyata justru tokoh atau sektor yang sangat kuat desa ini belum terlalu teredukasi tentang sustainability dan belum terdampak secara nyata, Mbak, terhadap apa sih sebenarnya dampak real dari sustainability itu. Karena kita harus ngomong, Mbak, kita when we are talking about sustainability, itu bukan short term, bukan jangka pendek, tapi minimumnya jangka menengah, Mbak. Dan jelas, ketika sekarang terlalu banyak kebijakan populis yang ada, Mbak, jadi orang tuh selalu memikirkan, oh ya kalau buat ini dapatnya apa. Nah, itu yang perlu sekali text time untuk menjelaskan seperti apa sih keberlanjutan itu sangat relevan terhadap dunia yang ada di Bali, seperti itu. Ini menarik karena Nanda jadi membicarakan juga soal SDGs dan kenapa entah ketika Nanda memberikan, ini pengetahuan baru juga buat saya, mungkin teman-teman juga menjadikan ini pengetahuan baru soal desa dinas, soal awik-awik, dan mungkin kalau yang teman-teman belajar development studies atau antropologi juga tahu tentang kentalnya konteks lokal ya, termasuk kearifan lokal gitu. Dan kalau ada yang mengikuti penerimaan Nobel Prize kemarin itu berbicara soal kelembagaan yang berkualitas. Saya pikir ini konteksnya, yaitu soal desa juga yang kuat. Dan kalau mau dikaitkan dengan pemerintahan yang baru saja dilantik 20 Oktober lalu, kita bicara di Asta Cita kalau nggak salah itu di poin 6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ini hal yang ideal, tapi seperti yang tadi Nanda sampaikan, ternyata ada kendala ketika pembuat kebijakan, bahkan tokoh adat belum cukup punya informasi dan pengetahuan soal apa sih keberlanjutan. Hal ini juga berdampak terhadap bagaimana kebijakan dilakukan ya. Bagaimana masyarakat juga bisa memahami dampak dari satu kebijakan terhadap kehidupan mereka, termasuk dalam aspek lingkungan hidup. Sehingga memang penting nih, bagaimana menghadapi kebijakan populis yang tadi kayak Nanda bilang, dampak eksternalitas negatif kebijakan, termasuk dalam konteks sustainability, dengan memperkuat lembaga-lembaga tersebut, termasuk desa-desa adat, yang mungkin punya relasi kuasa atau kemampuan bargaining berbeda dari desa-desa lainnya gitu. Bali punya nilai yang cukup kental di situ, tapi Nanda juga menggarisbawahi pentingnya pengetahuan. Ya. Lebih jauh malah Nanda mengatakan secara tidak langsung pentingnya edukasi nih. Nah, di poin ini, secara pembicaraan kita ini sudah cukup panjang, saya pengen Nanda mungkin bisa memberikan tanggapan tentang pentingnya regenerasi gitu ya, ketika berbicara bagaimana anak muda, termasuk masyarakat pada umumnya bisa lebih peduli akan isu keberlanjutan, dan apa sih yang bisa dilakukan gitu, setidaknya mulai dari yang sederhana gitu, untuk memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan itu sendiri. Mungkin sebagai closing statement juga kalau Nanda berkenan, silakan. Thank you, Mbak Dinda. Kalau menurut saya, Mbak, pada akhirnya SDM adalah kunci. Sumber daya manusia adalah kunci. Tapi kebijakan dan investasi di manusia itu adalah investasi yang kalau orang bilang tidak seksi, Mbak. Karena ROI-nya lama, return of investment-nya lama, dan itu kebijakan yang kurang populis, yang tidak bisa langsung dirasakan oleh pembuat kebijakan tersebut. Itu hanya bisa dirasakan oleh pemimpin selanjutnya, seperti itu. Jadi itu tidak populis. Nah, saya pribadi harus berbicara di sini, Mbak, bahwa ketika ternyata
kunci kita transisi regenerasi adalah di SDM-nya. Tapi kebijakan SDM itu tidak seksi. Nah, jadi tapi poin yang kita harus tekankan di sini adalah bagaimana justru kita sebagai anak-anak muda, kita harus mengetahui, Mbak, ketika kebijakan itu belum berorientasi pada kita, ya kasarnya kita harus hunter, kita harus berburu terhadap eksperimen yang ada. Kita harus berburu sendiri terhadap apa yang kita harus kaji bersama. Nah, tapi saya menitik beratkan terhadap banyak hal di sini menjadi satu, Mbak, adalah bagaimana transisi regenerasi itu sudah sangat mutlak terjadi di Bali dan itu terjadi di Indonesia. Karena apa? Saya harus bilang ketika nantinya pemerintah tidak ingin berinvestasi terhadap anak mudanya, ya ini akan menjadi bumerang, Mbak. Apakah kita akan menjadi generasi Indonesia emas atau Indonesia cemas? Seperti itu. Karena prinsip dasarnya adalah janganlah jauh-jauh, Mbak. Sekarang aja udah banyak kan orang-orang muda yang memegang, baik itu ketika legislatifnya eksekutif. 2029 lagi akan didominasi oleh anak muda. 2034 bakal all in menurut saya anak-anak muda, Mbak. Nah, ketika di sini justru anak muda ikut-ikut seperti itu, Mbak, ya, ikut-ikut gaya senior, saya nggak bilang gaya orang tua, Mbak, ya, gaya senior seperti itu, ya ini akan menjadi simalakama karena sekarang senior aja pengen ikut-ikut terlihat muda kan, Mbak. Nah, kenapa justru kita nggak tetap be our identity seperti itu, Mbak, dengan our idealism, dengan our knowledge seperti itu, Mbak, memperjuangkan apa yang kami ada. Dan menurut saya ketika nantinya kita bisa menjadikan poin dari SDG atau prinsip dari SDG itu bukan hanya sekedar sebagai nilai, tapi sebagai pedoman kita dalam merumuskan sebuah kebijakan, itu akan menjadi acuan yang besar, Mbak, terhadap kebijakan-kebijakan yang akan terimplementasi di kedepannya. Dan saya berharap nantinya justru pemerintah, baik itu pemangku kebijakan, bukan hanya menjadikan masyarakat sebagai subjek, tapi bisa menjadikan masyarakat sebagai objek untuk perumusan kebijakan, untuk pengambilan kebijakan, dan nantinya untuk evaluasi dan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Karena pada akhirnya, Mbak, kita lagi akan merasakan. Dan anak muda menjadi tumpuan yang paling utama saat ini. Saya berharap di anak muda yang sangat-sangat banyak, Mbak. Karena ya in every crisis there is always an opportunity. Dalam setiap krisis itu akan selalu ada sebuah peluang, Mbak. Dan saya menginginkan kita anak-anak muda justru bisa mengambil peluang tersebut, bagaimana sebuah masalah itu menjadi sebuah kesempatan. Dan saya rasa Indonesia dengan segala gudang masalahnya, tapi justru memiliki potensi yang besar bila mana kita bisa memanfaatkan dan juga memasukkan prinsip-prinsip dari keberlanjutan dalam sektor swasta, dalam sektor publik, maupun sektor kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu, Mbak Dinda. Terima kasih banyak Ikomang Triska Ananda Dilivia Nugraha Priantara, akademisi kebijakan publik, aktivis muda, tokoh muda Bali. Beberapa highlights dari closing statement Anda adalah tentang pentingnya SDM dan juga willingness untuk berinvestasi untuk anak muda, terutama juga sebagai generasi masa depan, bukan hanya saat ini tapi masa depan mendatang. Pentingnya kolaborasi multi pihak, termasuk antara publik dan privat, menjaga dan merawat nilai-nilai lokal bersama-sama, kekuatan seperti termasuk awik-awik tadi, nilai-nilai seperti Trihita Karana juga perlu didorong, termasuk kesadaran kita bahwa kita ini perlu hidup harmoni dengan alam sekitar, sesama manusia, saling toleran, dan juga dengan pencipta kita. Lebih banyak bersyukur, tapi lebih banyak semangat juga ya, Nanda, untuk kehidupan yang lebih baik untuk semua ke depannya. Nanda juga menyinggung soal bahwa di balik resiko atau permasalahan ada potensi, ada kesempatan, mungkin kita mengenalnya dengan bahasa kreatif distraction gitu ya, ada kesempatan untuk belajar termasuk dari pandemi yang kita sudah lalui 3 tahun kemarin, dan termasuk soal isu keberlanjutan, pendidikan adalah kunci. Tadi Nanda juga sempat menyinggung soal pentingnya kita mengerjakan PR kita, yaitu mencari tahu.
dengan informasi yang begitu banyak, kita seharusnya bisa mudah mengaksesnya di era globalisasi ini, dan juga meningkatkan kepedulian kita untuk melakukan kerja-kerja kolaboratif seperti apa yang kita lakukan malam ini. Semoga apa yang kita perbincangkan bermanfaat. Senang sekali Nanda, saya juga ikut belajar, ikut berefleksi, dan semoga ini bermanfaat juga untuk teman-teman Jeda Kata, dan semoga Nanda tidak sungkan lagi untuk ngobrol-ngobrol di kesempatan Pastilah. mendatang. Dan kita mari terus berkolaborasi teman-teman, termasuk juga dengan Nanda, berefleksi lewat kata-kata dan bergerak bersama melakukan aksi nyata. Selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu Nanda. Lagi-lagi terima kasih banyak atas nama Jeda Kata. Untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini, kalian bisa cek rekamannya dan juga mungkin bisa cek juga di YouTube Jeda Kata, dan info lainnya silakan follow Instagram Jeda Kata. Terima kasih sekali lagi Nanda. Sampai Terima jumpa. kasih Mbak Sukses dan Dinda. sehat selalu. Sama-sama, Sampai terlalu jumpa. berkati. Thank Terima kasih, you. thank you.